Dimas, kalau juga tadi menyimak ya bagaimana pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, seberapa tegas sebetulnya poin yang disampaikan untuk bisa menggugah semangat dari anak-anak muda yang tergabung di Garda Pemuda Nasdem? Ya, seperti biasa menurut saya Ketua Umum Partai Nasdem ini Pak Surya Paloh ini kan seorang orator ya. Dia seorang politisi senior, negarawan, dan tentunya dalam bayangan saya beliau sangat menghargai inisiatif anak-anak muda ya untuk kemudian berkontribusi, berpartisipasi tadi yang disampaikan oleh Bung Devri ya. Dan itu yang harus memang, jadi anak-anak muda ini keinginan besarnya atau concernnya atau kepeduliannya terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini juga bagaimanapun harus dimentori. Harus tetap ada jembatan yang membuat mereka juga bisa terlibat dalam proses-proses politik, proses berbangsa bernegara, tapi tidak boleh dilepas oleh katakanlah kalangan generasi seniornya gitu. Nah ini yang harus kita harapkan adalah bukan generation gap, tapi ada sebuah kerjasama antar generasi ini. Dan itu menurut saya harus terjadi di negara ini karena bagaimanapun saya memahami bahwa anak-anak muda ini kan tadi disampaikan ini mereka the future leader ya. Jadi mereka akan menjadi pemimpin ke depan dan mereka harus tahu negara ini. Karena kalau nggak tahu gimana mereka bisa mencintai negara ini. Tapi apapun itu memang hari ini tantangannya besar, Mbak Marcel. Kalau saya boleh ngutip ada beberapa penelitian terkini gitu ya. Bagaimana persepsi anak muda terhadap negara ini itu juga tentunya ini angka-angka yang juga cukup merisaukan kita sebenarnya. Pertama misalnya menurut survei, saya bacain ya. Menurut survei dari IDN Research Institute ini ada sekitar 59%, hampir 60% itu Gen Z itu nggak puas terhadap kondisi politik, kondisi demokrasi hari ini. Lalu 56,5% ini surveinya CSIS itu tingkat kepercayaan pemilih muda terhadap DPR RI itu tinggi banget nih 56-5% terhadap DPR ya, terhadap legislatif. Lalu minat untuk menjadi anggota partai itu kecil sekali 8,7%. Ini menurut penelitian CSIS. Dan ya untuk gabung ormas pun cuma 21%. Which is lagi-lagi kalau kita bicara tingkat partisipasi, kita mungkin mereka bisa pesimistik atau mungkin mereka nggak tahu. Mereka kalau ingin gabung di politik itu gimana caranya, gitu loh. Ini juga menjadi tantangan bagi partai politik dan sayap-sayap partai, khususnya yang memang concern untuk mempersiapkan anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin rakyat ke depannya itu harus memberikan jalan ya, melakukan sosialisasi politik mereka. Lalu kemudian tingkat pengangguran terbuka usia 15 sampai 24 itu 16%. Itu cukup tinggi. Lalu kemudian ada sekitar 9,9 juta anak muda usia 15 sampai 24 itu berstatus not in education, employment atau training. Jadi benar-benar under skill. Ya, lalu kemudian terakhir adalah sekitar 97% hari ini datanya data ISEAS ya, surveinya ya, Yusuf Ishak Institute. Ini anak muda khawatir terhadap pengangguran dan potensi resesi ekonomi tinggi. Jadi tadi kita sampaikan dalam diskusi sebelumnya bahwa rasa kekhawatiran yang tinggi di anak-anak Gen Z hari ini terkait dengan situasi ekonomi, lapangan kerja untuk mereka, lalu tidak punya keterampilan, lalu ditambah dengan memangnya situasi geopolitik yang penuh dengan kecamuk ya, itu juga mempengaruhi mental health mereka. Lalu dan ini yang menurut saya menjadi penting untuk juga disiasati atau diatensi oleh partai politik sebagai sebuah unsur atau pilar negara untuk tetap mendorong optimisme anak-anak muda ini untuk melihat Indonesia ini bahwa kita ini bangsa yang punya harapan dan masih dalam trajektori yang benar. Nah ini tugas partai politik, tugasnya Partai Nasdem dan partai-partai lain termasuk ya ini Garda Pemuda Nasdem. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan Ketua Umum tadi Ketua Garda Pemuda Nasdem ya Bung ya, Pak Prananda Paloh itu bagaimana kalau saya perhatikan mereka mencoba untuk mendorong optimisme tadi ya kan, dan membuka jalan bagi anak-anak muda yang meskipun dan mereka pasti sangat kritis ya, Gen Z ini pasti kritis Mbak, dan kita lihat mereka di sosial media kan, mereka sangat aktif dan sangat nyinyir, tapi itu jangan dipandang negatif, justru mereka dirangkul dan lalu dilibatkan supaya mereka paham bahwa proses pengambilan keputusan, proses pengambilan kebijakan, menjalankan pemerintahan itu juga tidak mudah, tapi mereka harus terlibat sebagai future leader tadi, mereka harus prepare themselves untuk bagaimana nantinya memimpin negara.
Justru bentuk kritik itu menjadi suatu bentuk masih ada Benar. kepedulian Masih ada sebetulnya ya kepedulian. kepada bagaimana proses bernegara